tilu dua hiji baraya. Oh, baraya kumaha damang. Alhamdulillah tepang di sarang manglili di channel belajar bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini Mang Lili akan mengabulkan request atau permintaan dari sahabat channel belajar bahasa Sunda yang merequest, Mang, katanya tolong bahas dong bahasa sehari-hari yang sering digunakan masyarakat Sunda, atau bahasa sehari-hari itu bahasa sapopoe ya, ketika kita panggil di jalan atau ketemu di jalan, kumaha atau bagaimana kita menyapa, terus bagaimana kita cara menjawabnya kalau disapa begitu ya, atau ketika kita balanya itu belanja ke warung bawahnya teh ya, beli bumbu dapur, terus beli mie, terus bagaimana nanya harga. Insya Allah Mang Lili akan membahasnya semampunya, semoga dapat dicerna. Dan umpamanya ketika kita bertamu, Mang, tolong cina dikasih gambaran. Baiklah, dengan senang hati Mang Lili akan coba mengeluarkan segala kemampuan, walau kadang grogi ya. Kita mulai satu persatu secara garis besar request dari teman ini. Selamat menyaksikan, selamat menyimak lah, kayak lepak bola. Nah, baraya, ketika umpamanya kita lagi nongkrong duduk gitu, atau kita lagi jalan, tiba-tiba datang temennya kita yang sudah dikenal, langsung menyimak alam menyapa. Umpamanya udah kenal nih, saya umpamanya nih Mang Lili nih lagi nongkrong, Mang Lili kernaon lagi apa. Nah, umpamanya nih ini Mang Lilinya nih, ini si Idoy ini umpamanya nanya kan nih si Idoy ini sama Mang Lili, Mang kernaon, Mang lagi apa. Mang Lili jawab, Idoy biasa ker nangkring, lagi nangkring Doy. Nah, langsung umpamanya kita balas di apa disambung dengan pertanyaan. Umpamanya mau nanya nih, mau kemana Doy, kata Mang Lili teh umpamanya, atau kalau bahasa Sunda mah ka mana Doy, atau kalau saking akrab nama ka mana euy, ka mana maneh, bisa juga gitu. Tapi kalau yang bertanya itu lebih tua dari kita, atau orang yang di kampung itu, di daerah situ apa namanya dihormati, atau belum begitu akrab, gunakanlah bahasa yang halus ya. Umpamanya nih yang baju merah ini lebih tua dari kita, kebetulan dia nanya duluan nih, menyapa duluan, kenaon jang. Nah, kalau dari orang tua ke lebih kecil, umpamanya kita lebih kecil, nah pakai bahasa sedang, kenaon jang, lagi apa jang, gitu ya. Umpamanya sebutan ke orang Sunda laki-laki itu jang, ujang ya. Balas karena yang nanya lebih tua, maka dijawabnya nuju. Nuju bukan lagi eker. Eker itu sedang buat bahasa teman akrab, teman sebaya, eker. Tapi kalau ke yang lebih tua, kita pakai yang halus, nuju. Biasa Kang nuju nahulang, nah gitu, maunya lagi termenung begitu ya. Terus bagaimana cara menyusulnya? Kalau sama teman akrab mah nanya reka mana kata reka mana maneh, mau kemana kamu gitu. Tapi kalau ke orang lebih tua, bade angkat kamana kan, atau bade angkat kamana a, atau bade angkat kamana pak gitu ya. Bade angkat kamana itu bade itu mau, angkat itu pergi, kamana itu kemana. Jadi
mau pergi kemana Kang, nah, gitu ya, atau mamanya mau nanya dari mana Kang, wangsul di mana Kang, gitu ya. Jadi intinya mah lihat dulu ketika kita menyapa atau disapa itu jawabannya ketika yang lebih tua yang atau tidak begitu akrab, gunakan bahasa halus ya. Nah itu bahasa basinya ketika bertemu, umpamanya nih ya, yang teman kita yang datang itu udah nanya kenaon, kata ini teh udah basa-basi kayak tadi teh, terus dia teh mau pergi, kan ditanya lagi sama kita, mana reka mana doi, si doi mamanya ngejawab, orang reka masih akum cina. Nah biasanya suka ngajak kalau kayak gitu, mana rek lu mau, kamu mau ikut enggak, begitu ya. Ya kalau kita juga sama, umpamanya kita lagi lewat ada temen lagi ngobrol lagi nongkrong apa itu, apalagi itulah bahasa basinya gitu, ngajak yo pengen lo mau ikut nggak itu ya. Kalau yang lebih tua mah bahasa gini mau ngit pada ngiring, ngiring itu ikut ya. Nah yang terakhir setelah bahasa basi itu mau ngobrol, mau kalau akrab ngobrolnya rada lama mungkin, atau kalau buru-buru yang terakhir pamitan, mangga tuh Kang gitu. Kalau ke umpamanya kita mau pamitan sama yang lebih gede itu lebih tua, mangga tuh Kang, ayo atuh Kang gitu ya, permisi tuh Kang. Tapi kalau yang akrab mah ayo tuh orang teh heula gitu. Atau aku duluan begitu ya, begitu. Demikian yang itu, biar pabaliut ya nanti supaya bisa dicerna saja. Nah bagaimana kalau kita ke warung ya. Nah di Sunda pada umumnya ke warung nih, pokoknya kita ke warung, pas di warung itu nggak ada yang nungguin orangnya, entah lagi di belakang, entah lagi makan, pokoknya warungnya kosong tapi buka. Nah maka yang harus kita lakukan itu ucapkan salam dalam bahasa Sunda, punten. Nah gitu, punten itu permisi gitu ya. Tapi kalau umpamanya udah ada orangnya di warung itu lagi nangkring gitu, bisa juga ucapkan punten juga, teman gak panjang, punten teh begitu ya, punten A kalau yang jaganya laki-laki begitu ya. Terus biasanya yang di warung itu bertanya pada meser naon A, mau beli apa A gitu ya, kalau bahasanya halus. Tapi kalau umpamanya si yang warung sama kita udah kenal, nanyanya beda lagi, maunya beli naon beli naon, beli naon itu beli apa sama aja. Meser itu halus, meli itu sedang ya. Nah ketika di warung setelah nanya beli apa, meser atau meli, tentu ditanya jumlahnya. Nah kalau ini jumlah itu bisa sabriji, berapa biji, pokoknya kalau dalam bentuk bijian, atau kalau rokok berapa bungkus, sabaraha bungkus gitu ya. Nah yang terakhir yang itu tentu setelah dapat barangnya nanyain harganya. Nah kalau kita nanya harga, nah begitu, kalau bahasa ini sabaraha teh berapa teh ini teh, ini sabaraha berapa ini harga rokok teh gitu ya. Nah yang terakhir jangan lupa sambil mangut, sambil senyum, smile, ucapkan terima kasih atau nuhun gitu ya. Nah selanjutnya bagaimana kalau kita bertamu, seperti biasa ketok pintu lalu ucapkan
punten. Kalau nggak terdengar jawaban, ulang, jangan bosan, lebih kencang lagi, lebih panjang lagi, punten. Nah, gitu ya. Kalau udah ada yang nyaut dari dalam, mangga, berarti ada orangnya. Nah, tungguin orangnya nongol, gitu ya. Nah, ketika orangnya nongol, kalau udah kenal ya tentu langsung ya, teh nining umpamanya. Tapi kalau yang bukannya nggak kenal, pasti nanya kayak biasanya nggak jauh dari sini nanyanya. Badai milarian saha atau badai kasaha, mau nyari siapa, milarian itu ya, atau badai kasaha mau sama siapa gitu ya. Kita jawab aja, apa betul umpamanya ini rumahnya Teh Eis umpamanya, seperti dalam bahasa Sundanya, nah laras itu Ibu Mina Ibu Eis gitu. Atau nah laras itu Ibu Mina Pak RT umpamanya teh ya. Nah laras teh apa betul begitu ya. Nah kalau betul umpamanya dipersilahkan masuk. Kalau udah kenal Maya biasanya gubrak gabruk gitu senal, ini kamana wae atuh aja mah menisono kan ini teh umpamanya itu teh, sono itu kangen ya, tinggal jawab aja, aduh Ceis ini nggak sana kak Ceis teh itu gabruk kayak gabruk teh pelukan begitu ya. Tapi kalau resmi nih maunya ke Pak RT baru datang, kita mau apa laporan, kita mau kos di situ, paling ditanya nami itu nama, terus tempat tinggal itu Bumina di mana begitu ya. Umpamanya Pak RT nepangke nami abdi Didin kawit, nami abdi Didin itu nama saya Didin kawit di Cipelah, asal dari Cipelah umpamanya begitu. Badai kos, badai ngontrak, kemana mau ngontrak di Payun di depan gitu ya. Demikian sementara ngelilinya lagi gelisah ini teh ya, nanti disambung lagi lebih detail lebih santai. Udah ini malinya lagi rurusuhan ya, lagi buru-buru. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira siap.